Oke, sound oke? Coba kamu orang respon dulu. Alright, Oke. terima kasih eh, yang di bawah rumah ini yang menonton di YouTube. Terpaksa lah, orang tunggulah nanti upload. Apapun, terima kasih di atas undangan ini. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Predel yang memimpin kita tadi. Terima kasih juga kepada special song yang sudah disajikan untuk kita bersama. Si Del bilang nanti kasih kenal-kenal, jangan lupa kasih kenal. Terima kasih kepada Rachel yang memimpin kita dalam doa sebentar tadi. Oke, saya bilang sama si Dono, tajuk saya ialah SDA, tapi bukan Seven Day Adventist, sedia dalam api. Oke. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Biarlah ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, minta maaf kepada yang di YouTube itu. Mudah-mudahan si Freddy boleh sambung live telecast. Ada sedikit masalah audio di YouTube. Nanti mengganggu pula ketentraman kita. Oke, seperti yang saya katakan, topik saya ialah SDA, sedia dalam api. Saya ingat waktu saya masih kecil-kecil lagi, dulu membesar tahun 60-an ini, di jiran saya membesar di yang sekarang kamu kenal sebagai Kondis Point kan. Tetapi waktu dulu itu Kondis, semua itu sungai itu kampung dipanggil Kampung Gamut. Jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 family member di lokaliti yang kecil itu. Dan daripada 6 family itu kami yang tinggal di sana sebenarnya kami di Ranau-Ranau. Jadi kami tinggal di sana, saya dengan saya punya nenek grandma, karena selepas saya punya ibu kandung pass away, saya tinggal sama nenek saya. Dan setiap kali balik dari sekolah, ini yang awal-awal lagi lah ini, saya bersekolah 3 tahun lagi British memerintah di negeri Sabah. Saya bersekolah. Okay. Anyway, balik dari sekolah setiap hari Sabat pergi sembahyang sama saya punya nenek grandmother. And then hari-hari lain saya berkawan dengan 5 keluarga itu, dengan anak-anak di orang itu. Dan selalunya saya membesar dengan boleh dianggap resis. Karena walaupun di orang itu muslim tidak ada agama, karena baru berhijrah dari Ulu pergi tempat kami. Jadi di orang belum ada agama, tapi sudah berjinak-jinak dengan gereja hari Minggu kan. So kami saja yang secara keseluruhan di area itu, di kilo itu kurang lebih waktu itu musim 70% dikenali sebagai orang-orang SDA lah. Jadi bila kami membesar, kami selalu disebut hari 6. Kami bukan hari 6, kami SDA. Jadi dia bilang, oh SDA itu sedia dalam api. Jadi waktu kecil saya langsung tidak ada idea bagaimana harus saya tackle ini sedia dalam api kan. Ini SDA tetap ini sudah sedia dalam api, dia bilang. Dan pada suatu hari ada kumpulan umum di gereja Potiridong. Kalau kira dulu dari Rugading sampai di Bayag, dari area sana semua umat Tuhan di sana itu bergereja di Potiridong. So Potiridong itu adalah konsentrasi. Sekarang di Bayag ada church, Pemindaka ada church, di Bukit Permai ada church, di Rugading, di Seraya ada church. So banyak sudah church kalau sekarang. Kalau dulu satu ya di Potiridong. Jadi pada suatu masa ada ini kumpulan umum. Dulu kalau kumpulan umum
karena tiada TV, tiada internet, tiada langsung ini kalau cerita 60-an ini. Jadi untuk membawa orang kampung, orang ramai datang kepada kumpulan umum ini ada itu organizer, itu kumpulan umum, dia tayangkan gambar. Jadi orang kampung bilang itu musim gambar hidup, kan, gambar hidup, movie, rencana, artikel, macam-macam. Jadi apa jenis yang penting kalau wayang gambar orang kampung mau tengok. Waktu saya jadi pastor tahun 78, 79 pun di Telupin saya masih menggunakan movie untuk attract orang datang ke kumpulan umum. Jadi itu musim kami datang pergi kumpulan umum, dan salah satu masalah yang kami kemukakan kepada penginjil waktu itu musim orang putih ini, dan penterjemah dia saya ingat lagi the late pastor mendatang, ialah sedia dalam api. Betulkah ini SDA ini sedia dalam api? Lalu salah satu pelajaran yang diberikan pada waktu malam itu adalah cerita mengenai 3 orang sahabat. Oke. So ini malam cerita saya berfokus kepada 3 orang sahabat ini yang sedia dalam api. So by now saya rasa kamu orang sudah boleh agak siapa yang saya maksudkan di dalam cerita ini, kan. Jadi mari saya tayang dulu dalam full slide saya supaya saya kasih sembunyi dulu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Okay. Siapakah ini 3 sekawan ini? Sebenarnya 4 bagi orang ini, 4 sekawan. Daniel yang dia orang punya chief ketua-ketua. And then yang 3 orang itu nama dia ialah kamu kenal dia dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi nama Yahudi dia orang, nama Ibrani dia orang ialah Hananya, Misael, dan Mesak. Okay, dan Azaria, sorry. Hananya, Sadrak, Hananya, Misael, dan Azaria. So bersama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Empat sahabat ini telah dipilih untuk pergi ke sekolah. Okay. 3 tahun sekolah itu equivalent 3 tahun ambil degree, ambil bachelor. So bayangkanlah habis high school, habis tingkatan 5, tiba-tiba dia orang dibawa ke Babylon dan terus dimasuk ke university agama, sekolah agama orang-orang Kasdim. Dan mereka terus kira di-convert itu, pergi agama Kasdim. Karena Daniel diberi nama Belsazar, Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Azaria diberi nama Abednego. Semua nama-nama ini adalah nama-nama dewa orang-orang Kasdim. Seperti diorang diberi nama dewa orang Kasdim. Okay. Namun begitu, diorang tetap, kita tahu tentang, saya tidak cerita tentang bagaimana diorang menolak makanan dan sebagainya. Tapi saya akan terus pergi kepada peristiwa di mana 3 sekawan ini, bayangkan selepas tamat degree 3 tahun, selepas diorang tamat, dan mereka lah merikut Alkitab di dalam Daniel pasal 3 ini, kamu boleh ambil cerita, kamu boleh ambil cerita ini. Di dalam Daniel pasal 3 ini diceritakan bahwa mereka berempat ini adalah antara yang paling paling tinggi markah. Bolehlah dikatakan diorang antara yang tertinggi markah. Mungkin aggregate, kalau pakai A mungkin A+, mungkin 100% kelulusan. So oleh karena mereka mempunyai kelulusan yang tertinggi, maka sama juga dengan sekarang ini bahwa mereka itu mereka mendapat jawatan yang tinggi, mendapat jawatan yang tinggi. So mereka telah diberikan jawatan untuk mengawas satu provinsi, satu daerah. So mungkin di sini bolehlah dikatakan
mereka itu dilantik menjadi pegawai daerah. Okay. Namun ada beberapa orang yang cemburu dengan mereka. So pada suatu hari kita tahu tentang mimpi raja itu, lalu mimpi raja yang emas itu, dan daripada mimpi itu raja itu lupa tentang apa maksud mimpi itu, dia menjadi sombong, lalu dia mendirikan satu patung emas dan minta semua orang menyembah. Disinilah cabaran bermula. Karena undang-undang itu mengatakan bahwa sesiapa yang tidak menyembah patung ini, okay, sesiapa yang tidak menyembah patung ini akan dihukum bunuh. Bukan sekadar dihukum bunuh, tetapi dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dalam King James Version mengatakan fiery furnace. Kan? Lalu pada hari pentadbisan patung itu, semua pegawai, semua governor, semua vassal, semua kaki tangan kerjaan di seluruh empire itu diminta datang di Lembadura karena pentadbisan patung itu. Begitulah bangga Raja Nebukadnezar. Jadi waktu hari diorang menyembah, diorang pentadbisan itu, setelah dibunyikan segala musik, bunyi-bunyian, simbal, trumpet dan sebagainya, orang akan tunduk untuk menyembah patung itu. Tetapi dari semua ratusan kaki tangan kerajaan yang ada di situ, ada 3 orang yang tidak menyembah. Kita tahu mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiba-tiba mungkin karena orang-orang yang sejawatan dengan diorang sudah sekian lama menanti-nanti untuk mencari alasan untuk menghukum 3 orang ini, tiba-tiba tampillah diorang untuk menuduh orang Yahudi ini. Berkatalah mereka, ya Raja, ayat 9 nih pasal 3. Ya Raja, ada 3 orang yang tidak menyembah sujud, dia bilang. Jadi Raja itu pun marah, di mana itu orang? Lalu dibawalah 3 orang. Apabila Raja melihat 3 orang itu, waduh, Raja bilang, kamu oranglah pula 3 hati, dia pun tidak senang. Karena 3 orang ini adalah antara pegawai yang paling dipercayai di seluruh empire. Namun Raja itu memberi peluang kedua kepada diorang. Mungkin dia suruh orang berbisik-bisik. Nah, di sini job on the line. Jawatan, bukan saja jawatan dipertaruhkan, tetapi kerjaya dipertaruhkan, career dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan. Boleh saja Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika seruling, kecapir, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian dibunyikan, boleh saja mereka pura-pura tunduk, kan? Tetapi mereka sudah terapkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Hendaklah kamu menuliskan hukum itu di dahi dan di tangan. Berarti bukan saja percaya, tetapi juga di dalam tindakan. Jadi itu Raja bilang, bolehlah kamu tunduk saja. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam ayat 16 bilang tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, di sini mereka bertiga bilang tidak ada guna, dia bilang. Kami tidak akan menyembah, kan? Tetapi kami tahu Allah kami yang kami puja, kami sembah, sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami. Tetapi dia bilang ayat 18, tetapi seandainya tidak,
hendaklah Tuhan ketahui bahwa ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Di sini tidak ada compromise. Tuhan akan menolong kami. Tapi kalau dia tidak tolong sekalipun, kami tidak akan tinggalkan Tuhan kami. Itulah kepastian, ketetapan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sudah tentulah kita tahu kesudahan ceritanya bahwa mereka bertiga telah dilepaskan. Raja Nebukadnezar sendiri telah melihat. Dia bilang, kita masukkan 3 orang di dalam, tetapi kenapa ada 4 orang? Dan yang keempat itu seperti anak Allah, dia bilang. Berarti Nebukadnezar sudah tahu, sudah belajar, sudah tahu tentang anak Allah karena Nabi Daniel bersama dengan dia setiap hari. Cuma dia menjadi sombong. Lalu dia bilang, ada orang keempat di dalam. Lalu dipanggilnya, mereka keluar. Okay? Dan selepas itu mereka berempat ini diberi jawatan yang tinggi. Ya. Dia bilang, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikat yang melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Nah, para belia yang saya kasihi, ayat yang saya ingin petikkan di sini sebelum saya bagi kesimpulan. Di dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Yesus bilang, barang siapa menang. Para belia, saudara penonton di mana saja kamu berada, ini membawa kita kepada beberapa kesimpulan mengenai apa yang perlu kita buat di dalam hidup kita setiap hari kalau kita mau menang di dalam Tuhan. Bagi kamu yang masih remaja dan melangkah ke alam pekerjaan di masa akan datang, kamu akan berhadapan dengan berbagai cabaran dan cabaran di dalam hidup. So, ada 3 perkara yang saya ingin ketengahkan di dalam pengalaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini untuk kita tetapi setiap hari. Jangan sekali-kali belakangkan Tuhan di dalam hidup kita. Haruslah sentiasa dahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Sama ada di dalam pekerjaan, di dalam mencari pasangan, atau apa saja. Yang penting adalah kita dahulukan Tuhan. Perkara pertama yang saya ingin ketengahkan untuk kita tetapi pada petang ini, malam ini, ialah setiap hari berupa satu pilihan. Every day is a choice. Pilihan yang tepat akan membawa berkat untuk kita semua. The right choice will bring blessings to every one of us. So, nomor 1, setiap pagi, setiap hari berupa satu pilihan. A choice yang perlu kita buat. Pilihan yang tepat itu akan menentukan sama ada kita akan terus bersama Tuhan atau kita akan kecundang di dalam pertarungan rohani kita. Yang kedua, hidup berupa satu cabaran. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam hidup mereka pasti sentiasa dicabar. Dicabar oleh rekan-rekan sekerja. Dicabar oleh pekerjaan tentang waktu hari Sabat dan sebagainya. Tetapi cabaran itu hanya boleh dilalui jika kita bersama Yesus. So, Yesus is the right partner. Yesus adalah rekan sekerja, pengiring kita. Yesus, ada orang bilang, Jesus Savior pilot me. Kan? Yesus adalah pilot kita. Tetapi lebih tepat lagi, Yesus adalah co-driver kita. Dia driver kita, co-driver kalau dalam kereta. Kalau kita berjalan di dalam hidup kita, Yesus adalah seiring dengan kita. Seiring dalam perjalanan hidup kita. Jadi cabaran apa sekalipun kalau kita bersama Yesus, cabaran itu akan menjadi ringan. Dan yang ketiga, yang paling penting ialah hidup ini penuh dengan pencobaan.
Namun kita boleh menang karena Allah tidak membiarkan pencobaan yang kita tidak boleh lawan datang menggoda kita. Jadi hidup kita penuh dengan temptation. Sebelah kiri, kanan, sebelah kiri. Tetapi kita boleh menang pada setiap pencobaan itu karena Allah sudah janjikan. Allah sudah beri kepastian. Karena dia tidak akan membiarkan pencobaan datang kepada kita. Pencobaan yang kita tidak boleh lawan. Ini berarti setiap pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang kita boleh lawan. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan. Sekali lagi saya mau baca ayat kunci saya yang saya ingin kamu bawa balik bersama. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah cukup duduk di atas kursi jawatan tertinggi di kerajaan empire. Mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi lebih jauh daripada itu, di sini Yesus menjanjikan, kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Sekian, shalom, terima kasih. Semoga pelajaran yang saya sempat kongsikan bersama pada petang ini akan membawa berkat bagi semua para belia. Terima kasih. Kembali kepada Idel. Amen. Amen. Thank you. Terima kasih ya, Elda sudah membawa pelajaran kita sebentar tadi. Siapa di sini mau mengatakan amin? Kita boleh saja buka kita punya mic masing-masing. Amen. 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 Oke. Amin. Ya, jadi sekarang ini kita akan pindah ke acara take away. Ya, take away. Kita terus Halo. Ya. Ya, so sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Elda yang sudah bagi kita satu pelajaran yang begitu kompak, begitu. Jadi pasti di setiap setiap hari yang kita lalui sepanjang kehidupan kita pasti begitu banyak pilihan, begitu banyak cobaan kan. So thank you for the insights, Elder, Dokter. So kita teruskan untuk kita punya sesi take away. Sebenarnya sesi ini sangat bagus untuk kita karena disinilah kita boleh kongsikan sesuatu yang kita boleh relate. Dan kalaulah kita ini jenis yang susah mau fokus seperti saya, mesti juga fokus sebab nanti ada take away gitu, betul ulang kan, bagus juga. So saya mulakan dulu. Saya punya take away dari pelajaran Elda tadi itu, pasti dalam setiap sudut kehidupan kita kan, kita kadang-kadang kita nampak ada orang yang macam less tempted, kita rasa macam dia macam hidup dia senang saja nih, macam oke saja ini, dia bilang kenapa dia oke lah, tidak banyak cobaan seperti hidup saya, dia bilang. Tapi ingat cerita yang sudah dikongsikan sebentar tadi itu, si Hananya, Misael dan Azaria, diorang bukan berada di kedudukan yang kuli-kuli tahu, yang sedang dibully. Diorang one of the top tiers tuh di sana bersama dengan Daniel. Daniel mungkin masa itu dia berada di tempat lain kan. Banyak scholars yang beranggapan begitu. Dan juga diorang pun sebenarnya pemimpin, orang yang tinggi di sana.
yang orang mungkin mencemburui keadaan dia orang. Ada yang bilang, wah bagusnya bukan orang asal Babylon pun, bukan orang asal Kasdim pun, begitu tinggi sekali pengaruh dia di dalam negara ini. Tapi pencobaan itu tetap saja ada dengan mereka. Jadi pastikan di setiap sudut kehidupan Anda, ketika Anda sangat berjaya ataupun di tempat yang sangat yang kamu rasa at loss, kamu rasa kehilangan begitu banyak, pasti masing-masing ada pencobaan masing-masing. So saya punya takeaway adalah don't underestimate orang lain punya, and at the same time make sure itu fight yang diorang si Hananya, Misael dan Azaria, diorang punya fight yang kita warisi sekarang ini, itu yang kita teruskan untuk kita dan juga untuk yang di sekeliling kita. Seperti yang Elda bilang tadi, menjadi berkat juga untuk orang lain. So, pilihan yang pertama itu yang kita mau buat setiap kali. Jatuh tidak apa, bangun. Jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Itu saya punya takeaway yang tak lebih panjang pada petang ini. So, saya mau teruskan dahulu, sebab kita sikit, so kita tidak berbahagi-bahagi. Saya mau terus pergi si Bradley dulu nih kali. Sebab saya suka betul dia punya pelajaran kesehatan tadi tuh, mantap. Oke, Bradley. Oke. Baru saya kasih unmute atau bias. Oke, saya punya takeaway ini hari. Dekat hujung-hujung sudah, tapi betul-betul udah kena dengan saya punya apa? Udah kena dengan saya punya pemikiran. Dalam hidup nih, alamak, saya kasih pin lah. Sabar ya. Oke, dalam hidup nih, Tuhan adalah co-driver hidup kita. Tuhan ini hanyalah co-driver hidup kita. Kalau contoh lah, bukan contoh lah, saya punya takeaway. Tadi Elderly saya ada cakap, every day is a choice. Waking up is a choice. Kau pergi sini is a choice. Kau mau masuk dalam Zoom is a choice. Kau mau masuk dalam kelas is a choice. Jadi kalau seperti contoh, kalau kita mau masuk Zoom AY Round Laboya, kita pikir, mau join kah tidak? Kalau saya join, nanti tidak masa belajar. Kalau saya join, nanti saya tidak dapat makan. Kalau saya join, nanti tidak dapat main game. Tapi syukur kepada Tuhan, thank God, kita bersama-sama join kita punya AY Round Labaya punya Zoom meeting. So every day is a choice. Tuhan hanyalah co-driver dalam hidup kita. Tuhan hanyalah co-driver. Kita masih Tuhan hanyalah co-driver. Kita adalah main driver dalam kereta, dalam perjalanan through life. So kita adalah driver, Tuhan hanyalah co-driver. Kalau kita mau pusing kiri, Tuhan tidak dapat cakap apa-apa. Tuhan tidak dapat cakap apa-apa. Tuhan hanya akan lihat, sebab Tuhan hanyalah co-driver. Every turn we take is our own choice. Dalam hidup ini memang banyak tempuhan, banyak yang kita akan harungi. Contohnya nanti kalau kamu pergi kerja tempat lain, ataupun kamu pergi contohlah kamu pergi kerja overseas, ataupun kamu kerja dekat Semenanjung, overseas juga betul kan? Nanti kalau kamu pergi company mana-mana, memang ada yang akan cakap, kamu SDA, kamu tidak boleh hangout dengan kami punya grup. Kau dari Sabah, kau bukan dari original Semenanjung, kau tidak boleh hangout dengan kami. Memang akan ada banyak challenge gitu. Sebab saya sendiri pun pernah dengar dari orang lain yang orang cakap, dia ada di tempat kerja, dia ada masalah. Contohnya dia punya coworkers tidak mau hangout dengan dia sebab dia dari tempat lain. So in life, kita akan ada banyak masalah, tapi kita perlu tempuhi sebab Tuhan ada di samping kita. Memang kita yang drive itu kereta, tapi at the same time co-driver tidak akan jadi co-driver
kalau dia tidak mau kawan dengan kau. So Tuhan tidak akan jadi co-driver kau kalau dia tidak mau kawan dengan kau. So in life, as we drive through the road through life, kalau kita ada masalah ada apa-apa, kita boleh balik kepada Tuhan. Sebab macam saya cakap tadi, kalau kita drive satu orang, co-driver tidak buat apa-apa, apalah guna co-driver di sana kan? Kita perlu minta tolong dari sesiapa aja yang kita boleh jumpa. So in short, apa yang saya boleh cakap, apa yang saya dapat hari ini, as we drive through life, memang banyak masalah, tapi kita perlu ingat yang Tuhan Tuhan ada selalu di samping kita. Jadi kalau kamu ada masalah apa-apa, mungkin you are having a bad day, kamu ada hari yang buruk, just remember yang Tuhan ada di samping kamu. Kamu boleh minta tolong sama Tuhan. Itu aja saya punya sharing untuk hari ini. Thank you Bradley. Satu perspektif yang the way we see things yang bagus. So terus saya teringat satu lagu yang bertajuk Jesus Take the Wheel, dia bilang kan. Kadang-kadang so ya in life gitulah betul jalanan dia kan. Kita ada rocky roads, ada tempat yang tidak kita perlu, dan seperti yang Elda sudah sebut tadi juga, Tuhan pastikan dalam setiap pilihan kita itu ada Tuhan dalam itu kita punya pilihan. Oke, kita teruskan. Saya mau terus sama Scarlett dan Iyo. Kenapa Scar? Scarlett dan Iyo. Oke. Ada tadi yang Jung sudah tuh yang tentang pilihan. Jadi kalau kita memilih untuk berdoa setiap hari itu sudah menjadi berkat kan. Ada juga macam saya lah kan, bangun pagi terus main telepon, tidak pray. Jadi kalau yang begitu tuh kan memilih untuk tidak mendapat berkat. Ya, itu saja. Kalau saya ini sajalah. Kalau saya, Tuhan akan memberkati kita tidak apapun, bila-bila masa dan di mana-mana saja. Itu saja. Amin. Amen. Thank you Scarlett dan Iyo. So saya suka nih selalu kalau dapat kita ada Scarlett dan Iyo, satu pandangan yang very pure, yang selalu ini belia dan yang dewasa seperti kami pun selalu lupa satu pandangan yang pure, yang betul-betul pure. Terima kasih Scarlett and Nio. Saya teruskan. Mana sudah Idel tuh? Hilang sudah. Oke, saya terus sama Icil dulu. Oke, kalau saya saya suka tengok the out of the box essay. Kalau saya tadi ada si Max mention menjadi berkat kan tuh. Si Max kata ya mention, bukan? Jadi kalau saya bayangkanlah kita di sana dan kita tengok itu orang si Nebuchadnezzar apa kan pergi sembah tuh patung. Bayangkanlah kita antara orang yang tengok tuh, bukan kita yang 3 orang, kita yang menengok. Bayangkan berapa orang yang tersentuh. Kalau saya pun begitu yang ini betul nih. Mungkin saya salah satu orang yang akan terus percaya yang Tuhan itu ada. Mungkin time tuh orang tidak tahu kali ada, mungkin Tuhan tuh ada, tapi banyak yang tidak tahu kali atau memilih untuk tidak acknowledge Tuhan time tuh. Makanya kan kalau saya jenis yang cepat betul terimpress lah. Makanya kalau saya yang di antara tuh orang menengok kan, makanya saya punya, wah dorang tidak terbakar oh. Wah ini yang betul nih, itu patung tidak betul nih. Begitu tuh kalau saya. Jadi bayangkanlah betapa ramainya orang yang tersentuh, mungkin betapa banyak orang yang
terasa itu berkat yang itu 3 orang buat, itu 3 orang yang dibuang ke api itu buat. Padahal dorang tidak bukan dia macam mungkin tidak plan menjadi begitu. Jadi bayangkan betapa banyaknya orang yang mendapat berkat yang orang pilih. Jadi kalau saya kan saya suka yang itu. Tidak kira betapa kecil pun kita punya, kadang-kadang saya selalu remind diri saya untuk menjadi yang kita buat sesuatu yang kecil, yang penting itu dapat bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Saya selalu pikir yang mau begitu, yang mau menjadi berkat. Sebab kalau kita bilang saya mau menerima berkat, sejak kan saya rasa mungkin itu saya selalu rasa, kalau saya lah, personally saya selalu rasa yang saya menerima yang berkat cukup baik, cukup cukup penuh. Jadi kalau boleh kan saya mau menjadi berkat kepada orang lain. So bagus juga begitu. And another takeaway dari saya yaitu macam yang saya suka si Bradley cakap yang Tuhan tuh kita punya the first pilot. Kita ni mungkin kali penumpang dia. So saya suka yang kalau saya mungkin saya lebih suka kalau God take the wheel lah kalau dalam kehidupan saya instead of saya yang yang memandu. So kalau boleh biarlah Tuhan tuh menjadi kita punya, kalau kita buat sesuatu benda biarlah kita dahulukan dulu yang adakah ini, bukan yang kita mau cakap ini saya mau begitu, tapi lebih baik kalau kita bilang adakah ini yang sesuai dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan saya, sebab in the end kita akan rasa juga tuh yang lebih baik saya buat begini tuh sebenarnya, sebab God knows kita punya kehidupan kan. So itu saja, mungkin terlalu panjang juga kali, itu saja dari saya. Thank you, Rachel. Memang itu apple doesn't fall far from the tree lah kan. So thank you for that insight. Terus a living testimony kan. Betul juga kan, kalau macam mana lah kalau kita yang nampak sendiri orang tidak terbakar dalam furnace itu, ataupun kita dengar yang dong bilang kalau Tuhan tidak kasih selamat kami pun tidak juga kami mau sembah itu patung. How amazing could that be, kan? By kau punya own punya stand, keeping your own stand dengan menjaga kita punya iman diri sendiri, pasti itu lebih bersinar dan lebih menjadi berkat untuk orang lain. So thank you for that insight. So sebelum kita pergi sama kalau pakai komputer senang sedikit cuma tengok. Oke. Saya rasa tinggal lagi nih. Tinggal dono saya teruskan kepada Fredel Irene dulu. Sub nama begitu kan. Jadi saya sebutlah. Oke. Oke. Ya, thank you semua. Saya suka semua punya insight, semua punya takeaway. Oke, kalau dari saya mau ambil tuh apa yang kita tabur, dan itu yang kita akan tuai. Saya bilang ada uncle saya mention tadi kan, elder saya mention. Ya, jadi selalunya bila kita dengar nih cerita tentang Daniel punya kawan-kawan yang 3 orang nih, kita terus macam kita punya main target ataupun kita punya fokus terus macam yang di situasi kena buang di api dan bertahan, gitu kan? Kena buang di api, tapi Tuhan ada sama saya, dan itulah yang akan menyelamatkan saya. Saya akan kebal, saya akan no feel. Bila kena buang di api sekalipun, bila saya ada Tuhan, saya kebal, gitu. Itu yang selalunya orang ambil.
Tapi adakah kita terpikir apa yang membuat orang sebenarnya boleh jadi sampai begitu? Apa sebenarnya yang boleh buat orang bertahan sampai yang akhirnya bahkan api sekalipun orang boleh tahan, orang tidak efek di dalam badan orang. Kan kita tahu dia punya cerita, orang punya baju satu pun tidak macam bau abuk, bau angus pun tidak bah begitu. Yang terbakar itu tali saja. Ya, jadi yang saya mau ambil adalah bila kita sambil yang apa kita tabur itu yang kita tuai. Bila kita jaga apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai kemudian. Gitu. Itu yang membuat kita bertahan, dan itulah yang menjadi bila kita hadapi apapun cabaran, Tuhan bersama dengan kita. Dan satu lagi adalah tertarik dengan patung tadi. Ya mungkin kita terpikir kita tidaklah sembah tuh patung kan. Sekarang mana ada patung lagi. Kalau ada patung pun itu jelas dan selalu karena cakap dari kecil lagi jangan sembah patung, jangan sembah patung. Tidak yang mau sembah patung sekarang. Tapi coba kita pikir di angle yang lain. Itu patung boleh jadi apa saja. Untuk masa itu orang-orang takut. Orang-orang takut itu kena kasih keluar satu perintah kan. Terus siapa yang tidak sembah tuh patung akan kena begini. Itu untuk masa itu. Jadi coba kita pikir untuk masa sekarang. Apa ini dunia mau suruh sama kita lakukan, dan dia seolah-olah macam mengancam kita. Seolah-olah macam mengancam kita punya nyawa. Kalau kau tidak ikut ini, kau akan dapat kematian. Begitu. Apa kita timbulkan tuh persoalan dalam hidup kita masing-masing. Mungkin dari hidup saya lain, dari hidup kamu lain. Jadi coba kita pikir apa sebenarnya ini dunia tawarkan. Jadi dari sana, disitulah kesempatan kita untuk membuktikan adakah kita betul-betul itu 3 sahabat Daniel ataupun seperti orang-orang yang tunduk tuh. Nah di situ satu pelajaran lah saya rasa, satu hal yang kita mau perhatikan, apa sebenarnya itu patung yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan saya. Apa sebenarnya yang orang-orang lain majoritinya ambil, majoritinya ikut, majoritinya tunduk. Tapi saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai saksi Tuhan, wakil Tuhan, keturunan anak-anak Tuhan, saya tidak mau ikut. Saya mau berbeza dari yang lain. Itu dari pandangan saya lah yang saya suka mau lihat yang macam begitu punya. Dia lebih practically dengan masa kita sekarang. Saya harap itu juga boleh bawa sama kamu semua. Ya, jadi dia macam persoalan dan jawaban dia kita jawab masing-masing. Itu saja. Thank you, Del. Koja. Oke. Hari ini Jangan saya dengar aja. Ya, Next time lah, take away. iya. Ya, lain kali Irene moderator sudah. Wish. Tepat betul Irene moderator nih. So, thank you Idel for that very powerful punya insight juga, punya takeaway. So, yang second point tadi itu bila kita bilang ada banyak forms of patung bahkan di dunia kita dan mungkin kita bawa dia lebih jauh pada hari ini apabila bukan yang kaleng-kaleng yang kita saya tersalah pula ini kali, bukan, tapi something yang challenge your kau punya integrity. Kita punya integrity sebagai Christian. Kalau kita ikut, kita conforms with the world lah, kita jadi seperti dunia lah kan, tapi normal, kita akan jadi normal lah.
Kalau tidak ikut terus gitulah. Jadi kena bakarlah in the furnace kan. So ada banyak forms dia. So itu pun salah satu takeaway yang memberi takeaway juga. So thank you Idel for that. Itu sangat powerful punya insight. So kita pergi sama Dono dulu, baru kita minta Elda mungkin dia have something else to add on atau gulung sekali. So Dono ada coordinator Dono? Dono one? Okay. Dono in the house. Halo. Iya, Dengar suara saya? dengar Dono. Ya, saya tutup video ya. Saya bukan sombong, tapi memang lain tidak berapa. Oke. Saya sedikit jelas untuk takeaway saya pada hari ini. Jadi kalau macam sedikit tuh, jadi kasih tahu saya, kalau panjang tuh kasih tahu. Saya pun terima kasih dulu kepada Elda saya yang sudah bagi kita pelajaran yang saya pun terpikir mula-mula tajuk dia SDA, sedia dalam api. Tapi sebenarnya saya memang ingat SDA itu adalah kan sebenarnya Adventist, tapi sebenarnya di Elda sudah terangkan dari permulaan tadi itu cuma short term dia SDA. Jadi saya pun belum terpikir dulu yang si Elda kasih kaitkan dengan itu cerita yang 3 orang. Jadi terima kasih. Jadi apa yang saya dapat daripada hari ini adalah kita ambil daripada ayat kunci saja, yaitu barang siapa yang menang, dia akan ada kedudukan dengan Allah. Jadi saya pun kadang-kadang berpikir kalau menang ini bukan sesuatu yang mudah ataupun sesuatu yang senang untuk kita menang. Tetapi kalau kita lihat kepada cerita 3 orang tadi, walaupun bagi saya itu satu pengorbanan yang besar lah. Sebab bukan mudah kan kita sanggup mati dengan kalau kita tidak Islam pun kita tidak akan juga menyembah itu patung. Nah, jadi itu pengorbanan. Kalau kita buat sekarang pun kita tidak tahu kan pada sekarang ini kita boleh buat seperti begitu. Tapi bagi saya apa yang Elda bilang, yang saya ingat adalah kita dahulukan Tuhan. Apa yang kita buat kita dahulukan Tuhan. Jadi bagi saya itu sangat penting bagi saya dan juga pada beliau untuk kita punya kehadapan macam mana. Sama ada kita pilih kita dahulukan Tuhan ataupun kita dahulukan diri kita punya contoh macam pilihan ataupun apa saja. Jadi bagi saya itu salah satu yang saya dapat pada hari ini. Jadi itu saja. Nah, jadi saya rasa saya sudah tepat dijanjikan. Ya tindik punya apa. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Thank you Dono. So yang simple tapi yang paling the first thing, and kalau diizinkan saya cakap, the only point yang kita betul-betul mau hold on to, kita mau put God first. Kalau apapun, pencobaan kecil kah, pencobaan besar kah, choices kah, patung kah, patung literal kah, tidak literal kah, apa-apapun, kita must letak Tuhan dahulu. Put God first. Kalau kita boleh accomplish itu, kan? So, furnace pun kita bukan furnace yang kita akan risau. Bukan itu api menyala-nyala yang mengganggu kita. Tapi integriti kita yang harus dijaga. Kira begitulah. Oke, so thank you untuk itu semua. Untuk semua yang sudah bagi dorong punya insights yang kita sendiri punya takeaway dan juga
sesuatu yang kita kongsikan. Saya berikan masa ini untuk elder saya juga untuk sedikit summary yang untuk ini insights. Oke, the floor is yours, Elda. Oke, terima kasih. Ada gambar saya kan ya? Tidak. Oke. Oke, ada gambar saya. Oke, terima kasih Max karena moderate kita punya perbincangan. Oke, hanya 2 perkara. SDA, sedia dalam api. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah sedia mau masuk dalam api, tetapi tidak terbakarkan. Jadi itu poin dia itu, sedia dalam api. Bersedia tapi tidak terbakar. Tapi dia bilang, kalau kami terbakar sekalipun, kami tidak mau juga menyembah kamu, dia bilang sama itu raja. Ya. Dan yang kedua, ada si Rachel bilang tadi, oleh action dia orang itu, banyak orang bertobat pada hari itu. Kemungkinan seperti di dalam Daniel 3 kita baca bahwa itu raja enact satu hukum, satu undang-undang kerajaan bahwa tidak ada Allah lain melainkan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. By their action. So, by our action, banyak orang tengok siapa kita. And of course, saya mau add satu lagi, si Idel bilang, kita mungkin tidak ada patung besar seperti yang di hadapan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ada small idols di dalam hidup kita yang menjadi patung. Kan? These idols boleh membuat kita tersalah langkah. So let us get rid of these small idols. Mungkin kerja, mungkin handphone. Si Kelet bilang bangun pagi handphone. Banyak sudah kita idolize ini handphone sudah ini. So itu juga is a kind of idol yang kita dahulukan. So itu saja, saya harap malam ini ada satu pendekatan yang terbaik, satu message yang powerful, Max bilang, untuk kita semua, dan biarlah ini akan kita jadikan bekal di masa akan datang. Terima kasih. Oke, thank you Elda for that Amin. summary. So kita untuk yang menonton pada saat ini juga pasti kita sudah dengar begitu banyak pendapat-pendapat. Ada yang mungkin kita dengar sedikit complicated, tapi ada yang berat, ada yang ringan. So do expect a variety of berbagai jenis pelajaran yang akan Anda dengar jika Anda terus menonton, terus mengikuti kami. Sebab pasti setiap minggu pasti ada atmosfer yang berlain. Dan pada malam ini juga ada atmosfer yang berlainan juga. So ini sangat bagus untuk kita punya pertumbuhan. So selesai untuk sesi takeaway. Sekarang saya kembalikan kepada pengacara kita pada malam ini. Thank you. Amin. Thank you semua sudah terlibat bersama sehingga menjayakan acara kita pada malam ini. Terubat rindu saya sama si Max. Lama tidak nampak si Max. Oke. Ya. Jadi sekarang ini kita punya prayer request. Sekarang untuk kita kumpul permohonan doa. Siapa yang mau request ada permintaan doa dari tempat kamu, kita boleh usulkan di sini. Jika senang boleh kita kongsikan dan kita akan doa bersama. Dan seperti yang dijadwalkan, April kakak saya akan bawa itu doa request, tapi dia tidak pula sini kan. Dia ada chat saya, dia bilang dia sedang recording dan minta backup saya. Jadi oke, saya boleh.
Saya oke juga. Ya, jadi ada apa-apa? Sekarang ini saya buka untuk kita punya permohonan doa. Selain apa? Selain keberlangsungan kita punya kebaktian pertengahan minggu. Ada apa-apa? Saya dulu lah kali. So, saya punya prayer request pada petang ini, kalau kita tengok banyak sudah rather than last year, kita punya COVID-19 punya situation pada saat ini lebih banyak, lagi banyak yang anggota kita yang saya nampak lah rather than last year. Last year ada juga, tapi tidak begini obvious lah. Tapi at the same time, tidak live juga kan, saya nampak dia punya apa, itu epic curve dia punya graph is lessening. So let's pray for dia akan terus turun, everyone will be stronger. Banyak kena tidak apa, yang penting semua sehat semula gitu. So ya, kita pray for kita punya church members yang really affected lah dengan ini penyakit, dan supaya dia semakin turun, supaya saya rindu sudah mau korista di gereja. Tuh apa tuh? Tadi apakah? Tadi apa tuh? Oh, sudah Bradley Kak, tulis stream. nih kan. Sebab saya apa? Jangan dulu. Sudah stream obvious. Oh, tidak apa. Oke lah. Oke. Tadi mau doakan supaya semakin turun graf itu apa? Case-case baru setiap hari. Dan banyak kena tidak apa, yang penting sembuh balik, dia bilang Max. Kan? Oke, next. Pray for kita punya Pathfinder Day, dan yang globally dan yang locally Akan datang. Oke. Oh ya. Alright. Pathfinder Day. Dari siapa? Si Scarlett dan Iyo? Ada? Oh, oke. Oke, saya mau tanya juga si Rachel. Cil, adakah kamu minta pray? Macam tiada juga. Oke. Boleh kah? Oh, oke. Balik kan nih Zoom-nya. Sebab saya off sudah. Yang untuk prayer. Apa itu, Brad? Yang untuk prayer tuh, mau on balik ke Zoom. Sebab saya sudah on balik ke Zoom. On balik OBS. Sebab saya sudah off. Oh, enggak apalah. Kau sudah off? Enggak apalah. Oke tuh. Oke. Mari kita doakan kepada keluarga yang baru ditinggalkan, yang keluarga Pastor Jim, dan lagi baru-baru yang meninggal, dan juga ada kawan saya punya Daddy pun baru meninggal sebab COVID. Like orang expect dia sembuh lepas 1 atau 2 minggu gitu kan, but after only 3 days meninggal sudah Daddy dia. Kawan kami sana KL di Myanmar, nama kawan saya tuh si Melody. So pray untuk doa penghiburan pada yang baru ditinggalkan, keluarga yang baru ditinggalkan. Melody, oke. Nama tuh anak Melody? Oke. Thank you. Ya, jadi kita tolong doakan untuk kawan Irene, nama dia Melody. Ya, macam yang disampaikan tadi lah kan, dari dia. Gabus kan. Oh ya, dari Melody baru-baru sudah
sudah meninggal. Kita doakan penghiburan untuk ahli-ahli keluarga lah. Dan kita pray juga untuk Pastor Jim punya family. Oke. Ada lagi? Cuman kalau Bradley, ada Brad? Tidak ada juga. Oke. Dono? Kalau saya, lah. Oh, doa untuk Derwin lagi. Oh, Derwin. ya. Nah, itulah untuk saya. Terima kasih, Mas. Ayo. Itu kan Yes, contoh. yes. Oh, itu contoh, saya ambil lah. Itu jalan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Kasih sisip juga kita punya church members dan juga orang-orang di pantai barat yang sangat affected oleh kita punya cuaca yang berubah terlalu banyak kali. Jam 2 kali sudah dorong banjir. So tadi pun teruk juga. So kita sini oke lah. Pantai Barat Sabah kan? Kira pantai barat loh tuh, Penampang semua. Oh, Sabah. Oke. Oke, Pak, jadi ada berapa sudah tuh? Tadi tentang COVID, terus tentang COVID, terus apa lagi itu satu Max kau? Pathfinder, Pathfinder Day, penghiburan, Pastor Jim punya apa? Juga family, Melody, dan kawin Darwin. Icil punya tadi apa? Chelsea. Icil punya tadi beda, dia bilang. Oh. Oke. Yang terakhir mungkin ada dari Elder. Saya rasa oke, sudah itu semua. Oke. Kita teruskan. Oke, mari kita tunduk kepala. Kita boleh juga doa di tempat kita masing-masing dalam hati. Oke, saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji Tuhan, puji syukur. Kami begitu berbilang terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang masa, dan kami sehingga salah satu berkat yang kami dapat luangkan, kami dapat gunakan dalam kehidupan kami adalah untuk membuat fellowship di dalam kebaktian pertengahan minggu ini. Terima kasih semuanya itu Tuhan, dan terima kasih dengan bekalan rohani yang telah dibawakan oleh Elder Lesaya yang begitu mengangkat jiwa kami Tuhan, memberi peringatan khusus dari setiap pribadi kami Tuhan. Ada take away juga dari setiap kami. Kami begitu bersyukur dan terima kasih semuanya itu Tuhan. Dan sebelum kami masuk ke permohonan doa yang telah diusulkan semua tadi, kami dengan rendah hati dan mengakui atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami seringkali melakukan kesilapan Tuhan. Terkadang ada yang tidak sadar, ada juga yang kami buat dosa kesayangan kami, namun kami ingin serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, memberi kami kekuatan baru lagi Tuhan. Pastinya kerinduan kami mau menjadi lebih suci lagi hari demi hari, masa demi masa Tuhan, atas pertolongan Tuhan dan izin Tuhan. Dan di sini malam ini kami ada permohonan doa, beberapa permohonan doa telah disampaikan. Yang pertama tadi kami mau doakan untuk wabah penyakit yang sedang berleluasa di merata tempat dunia ini Tuhan, dan kami mau doakan khusus bagi negara kami sendiri, biar dapat case harian dapat
semakin lama semakin kurang Tuhan, dan itu pastinya semuanya bermula dari diri kami sendiri Tuhan. Biarlah kami terus mematuhi arahan yang telah diberikan, dan kami juga mengingatkan antara sesama kami, dan biarlah kami diberkati dengan perlindungan Tuhan, dan sekiranya kami sekiranya ada yang di antara kami mungkin sudah terkena, kami doakan agar pemulihan yang cepat, pemulihan yang segera dapat Engkau campur tangan dari apa makanan dan obatan yang telah diusahakan Tuhan. Dan seterusnya kami mau doakan buat acara yang terdekat, yaitu pada Sabat ini kami akan adakan acara yang bernama Pathfinder Day. Kami serahkan acara ini di tangan Tuhan. Biarlah dari acara ini boleh lebih menguatkan jiwa remaja kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan berani bersuara, menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat, rajin, dan banyak lagi sifat-sifat karakter-karakter yang kami ingin tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah semuanya itu kami boleh ingat, kami boleh ulang kaji di acara tersebut Tuhan. Dan seterusnya kami mau doakan buat bagi keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang yang tersayang. Kami doakan khusus pada malam ini buat keluarga Pastor Jim. Kami doakan supaya penghiburan disertakan di setiap ahli-ahli keluarga, supaya keberdukacitaan itu tidak menghalang berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya ingin sampaikan kepada kami. Kalau kami lihat situasi seperti ini sekalipun adalah juga atas keizinan Tuhan, dan bantulah kami Tuhan untuk terima semua ini, dan berilah kami kekuatan, berilah kami tabahan Tuhan, dan masa inilah yang seharusnya kami lihat bagaimana kasih Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan juga telah disebut sebentar tadi sahabat kami Melody yang baru juga kehilangan ayahnya Tuhan, kiranya itu berkat penghiburan yang sama juga diberikan kepada anak Melody, sahabat Melody dan sisi keluarganya Tuhan, supaya sementara dia menjalani kehidupan masa-masa depan, dia dapat sentiasa penuh dengan ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan telah janjikan. Seterusnya kami mendoakan ucapan syukur dan berbanyak terima kasih atas peristiwa, atas berkat Tuhan yang luar biasa. Baru saja kemarin salah satu daripada brother kami, brother Darwin dan sister Chelsea sudah menjadi Mr. and Mrs. Kiranya Tuhan memberi mereka berkat istimewa sementara mereka menjalani atau menjejak ke satu alam yang baru Tuhan, menjadi menjadi satu dan telah menciptakan sebuah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan kami doakan buat mereka supaya mereka terus dapat saling mengenali dan dapat
terus bersukacita dalam Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sudah begitu banyak permohonan kami, namun kami masih banyak lagi permohonan yang mungkin tidak sempat kami usulkan Tuhan. Kiranya Engkau menjawab di hati setiap kami masing-masing. Dan untuk kali ini sahaja Tuhan, kami serahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Men. Thank you, Iden. Ya, oke. Live pun tidak sudah kan? Oh tidak, itu recording masih. Oh, oke. Jadi, oke, terima kasih semua sekali lagi yang sudah turut bersama hadir, yang masih setia bersama dengan kami sehingga saat ini di segmen terakhir kami. Dan ya, itu saja untuk kebaktian pertengahan minggu kali ini. Kita akan jumpa di minggu hadapan. Semoga kita sempat berjumpa kembali lagi. Tuhan memberkati. Dalam baik nih sampai off recording. Recording stopped. Oke. Alright.